Kalau sudah mengambil peran Rasulullah, berarti akan mendapatkan semua resiko yang telah Rasulullah alami. Jadi sangat keliru orang berdakwah, dia berharap gak punya musuh. Gak mungkin. Orang berdakwah, dia berharap tidak dicaci orang. Enggak. Inilah tujuan dakwah kita. Dia berdakwah lil i'la kalimatillah, membersihkan masjid, menegakkan kalimat Allah, berkata yang hak, lalu dia tidak dicibir. Gak mungkin. Itu akan terjadi bagi mereka yang memang benar-benar menegakkan kalimat Allah. Sudah suatu keharusan. Makanya kalau mau aman, mau gak punya musuh, mau gak punya fitnah, jangan mengambil peran ini. Ini peran yang penuh ujian ini. Kita yang berdakwah di jalan Allah, ini peran yang penuh ujian. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beruntung orang yang meninggal dalam keadaan la kalimat jelas. Dan adapun ini kan pembahasannya masalah amar ma'ruf nahi munkar, mencegah seseorang dari perbuatan mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Yang paling penting orang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib menjaga adab sopan santun. Jangan sesekali orang yang amar ma'ruf nahi munkar dia sombong, busungkan dadanya dibusungkan, berkata kasar, merendahkan, mencaci maki. Kalian ini para pemabuk, kalian ini orang yang gak sholat, kalian ini para penjudi, sambil dia sombong. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ambil simpatiknya mereka, itu yang sulit. Dan apabila seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang lembut, maka sesuai dengan negara kita. Negara ini dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bisa mengenal Islam tanpa ada cacian, tanpa ada peperangan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada satupun orang yang tersakiti hatinya. Subhanallah. Ini yang paling sulit ini, Wali Songo. Wali Songo itu generasi keempat. Ada generasi ketiga itu Maulana Asmoro Kondi, Maulana Malik Ibrahim Gresik. Itu generasi ketiga. Ada lagi generasi kedua dan generasi pertama. Generasi pertama di Aceh. Makanya Islam pertama itu ada di Aceh. Nah, kenapa yang paling populer dan yang paling berhasil adalah generasi keempat? Karena ketika menyebarkan agama ambe bondo, ngerti? Bondo, duit. Ya, orang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu bukan orang-orang melarat, bukan orang untuk mencari perempuan di sini, untuk mencari perempuan, untuk mencari rumah. Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, beliau itu tinggal di Syam dengan menjadi raja. Menjadi raja, anaknya dirajakan, dia seperti raja, tapi hijrah ke Hadramut, ke lembah Ad di Hadramut yang tidak ada sungainya, yang tempatnya seperti tempat terkutuk lah. Kalau tahu keadaan tempat terkutuk, pohon nggak ada, air susah. Kalau secara dunia kayak tempat terkutuk gitu. Ini kalau sampean lihat, tempatnya sudah nggak layak tinggal, tapi pindah dari tempat yang sebelumnya berkelimangan harta, dipuji-puji, diagung-agungkan, pindah ke lembah Hadramut, pergi meninggalkan hartanya, meninggalkan kedudukannya untuk menyelamatkan anak istrinya. Maka terlahirlah Sayyidina Fikil Muqaddam, lahirlah Abdurrahman Segaf, para pembesar aulia. Setelah itu termasuk cucu-cucunya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, itu diantaranya adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo itu anak cucunya.
pergilah ke Indonesia yang sebelumnya membawa harta yang luar biasa. Diajarkan gini caranya berdagang, diajarkan duduk, dipikir wong gak duwe-duwe, keluntang-keluntung, hijrah, berdagang, mencari harta. Salah Pak. Wali Songo itu masuk ke Indonesia, emasnya satu kapal, habis sampai akhirnya terakhir Mbah Sunan Bonang. Makanya dikatakan Sunan Bonang ini, ada yang mengatakan makamnya ada di Madura, ada juga yang mengatakan makamnya ada di Gresik. Mana itu? Bawean. Ada yang mengatakan di Bawean, ada yang mengatakan Lasem. Sebenarnya kenapa seperti itu? Al-Fakir mendapatkan cerita dari orang yang sahih. Yang dimakamkan itu cuma bajunya. Yang dimakamkan di Bawean yang ada di Madura itu bajunya saja. Jadi sudah disiapkan kain kafan yang ada di Tuban. Akhirnya kapal itu tidak bisa bergerak dan dimakamkan di sini, di Tuban. Lah yo, gowo duwe emas sak kapal, omah gak duwe, rumah gak punya, asbab hidayah, apapun doa seluruh alam. Akhirnya dimakamkan dalam keadaan cuman membawa kain kafan, gak punya harta, gak punya. Kalau memang mencari harta, ya sudah dikuasai lah. Makanya menyedihkan kalau ada orang penceramah yang mengatakan mencari istri di sini, mencari kedudukan. Para haba itu tidak ada yang mencari kedudukan, Pak. Cukup kedudukan mereka menjadi dagingnya Nabi Muhammad SAW. Cukup buat mereka. Tidak kita ingkari, ada yang seperti itu. Tapi kalau melihat secara hakikatannya seperti itu. Makanya kalau lihat tentara itu jangan lihat tentara yang gak jelas, lihatlah tentara yang istiqomah. Begitu juga ketika melihat polisi, jangan kau melihat polisi yang wah ini polisi sukanya nyilang. Ini jangan lihat seperti itu, yang istiqomah, yang punya anak yatim, yang memelihara 1000 anak yatim. Ada Pak polisi itu, yang sampai saat ini puasa Senin Kemis, yang sampai saat ini puasa Daud, yang sampai saat ini hafal Al-Quran, banyak Pak. Makanya berhati-hati. Zaman ini zaman adu domba. Zaman adu domba, bagaimana caranya kita benci kepada TNI, kita benci kepada Polri, kita benci kepada organisasi Islam. Diadu domba, saling mencurigai. TNI curiga dengan polisi, polisi curiga dengan TNI, TNI nanti polisi curiga dengan ulama, ulama juga curiga dengan polisi. Ini sengaja dikondisikan. Kalau sudah mengambil peran Rasulullah, berarti akan mendapatkan semua resiko yang telah Rasulullah alami. Jadi sangat keliru orang berdakwah, dia berharap gak punya musuh. Gak mungkin. Orang berdakwah, dia berharap tidak dicaci orang. Gak mungkin. Dia berdakwah lil i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, berkata yang hak, lalu dia tidak dicibir. Tak mungkin. Itu akan terjadi bagi mereka yang memang benar-benar menegakkan kalimat Allah. Sudah suatu keharusan. Makanya kalau mau aman, mau gak punya musuh, mau gak punya fitnah, jangan mengambil peran ini. Ini peran yang penuh ujian ini. Kita yang berdakwah di jalan Allah, ini peran yang penuh ujian. Makanya kata Allah Subhanahu